Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Satuan Operasi dan Proses Teknik Lingkungan. Kita masih berbicara konsep dasar-dasar konsep di proses ya, yaitu tentang reaktor. Jadi sudah 4 kali pertemuan terkait dengan dasar proses ini. Yang pertama adalah di spesiasi bahan pencemar dalam air, kemudian kesetimbangan massa dan beban pengolahan, kinetika proses, dan yang terakhir ini adalah reaktor. Sebelum kita nanti masuk di dalam aplikasi dasar-dasar ini, ya, baik secara operasi maupun proses. Oke, pertemuan ini kurang lebih akan saya jelaskan secara ringkas tentang apa itu reaktor, kemudian beberapa macam reaktor yang banyak digunakan di bidang teknik lingkungan, kemudian perhitungan terkait dengan waktu proses di dalam reaktor ideal, dan pengantar terkait pengaruh kondisi tidak ideal pada waktu tinggal dalam reaktor. Oke, seperti ini. Jadi untuk pengertian reaktor sendiri adalah tempat terjadinya proses atau reaksi. Ya, terkadang begitu kita mendengarkan kata reaktor, itu bayangan kita adalah sesuatu alat laboratorium yang kompleks, banyak sekali selang, kemudian kabel, kemudian ada input cairan macam-macam, kemudian ada aerasi biasanya, ya, kemudian ya terkadang ada bau yang tidak enak dan seterusnya. Ya, yang menyebabkan seringkali pandangan kita tentang reaktor itu adalah sesuatu yang rumit, ya, sesuatu yang sangat sangat sulit sekali. Nah, konsep reaktor di bidang teknik lingkungan ini tidak hanya menyangkut reaktor yang bersifat engineer sebenarnya, ya, yang didesain, yang kemudian dibangun, tetapi juga yang alami. Artinya reaktor itu bisa tidak menakutkan, ya. Jadi yang tidak, apa namanya, tempat terjadi reaksi di mana? Ya di sungai itu bisa jadi reaktor, ya, udara ini bisa jadi satu reaktor. Tapi ingat, pada saat kita berbicara kemarin masalah mass balance, ya, kemudian masalah kinetika, maka hal yang penting adalah boundary-nya, batasnya, ya, termasuk reaktor ini. Jadi pada saat kita berbicara sungai sebagai reaktor, kita harus menentukan boundary atau batasnya di mana terjadi satu proses tersebut. Sistem danau misalnya, itu adalah sistem yang alami, kita tahu batas-batasnya, kemudian mana inputnya, mana outputnya, ya, seperti di mass balance itu. Kemudian kalau di dalam laboratorium, ada kolom adsorpsi, kemudian ada reaktor lumpur aktif misalnya saja. Ya. Nah, ini bandingan ya. Yang pertama adalah yang sisi kiri, ini adalah satu reaktor yang kita katakan tadi kompleks ya. Di sini ada air limbah yang coba untuk diolah dengan reaktor ini, reaktornya ya, kelihatan ini. Kemudian di sini ada berbagai macam selang masuk dan keluar, kemudian ada pompa-pompa di sini ya, pompa peristaltik yang digunakan. Ya, kemudian ada dosing pump misalnya, ya, kemudian ada alat kontrol dan macam-macam. Ada banyak sekali hal yang kemudian dia menyebabkan yang dikatakan reaktor itu sesuatu yang sangat kompleks. Di sisi lain ya, kalau kita melihat panci masak pun ini sebenarnya juga satu reaktor dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sebenarnya mirip juga dengan reaktor yang ada di laboratorium. Ya, di sini jelas batasnya, boundary-nya ya panci ini. Kemudian kita memberikan input di sini berupa daging misalnya saja atau sayuran ya, ditambah air ya, kemudian ditambah bumbu. Tujuannya apa? Ya tujuannya di situ terjadi proses, ya proses pemasakan misalnya saja. Kita memberikan input berupa energi di sini, api misalnya saja, ya. Kemudian kadang-kadang juga kita kasih pengaduk di sini ya, stir gitu, diaduk dengan menggunakan spatula atau dengan menggunakan apa namanya itu, alat pengaduk seperti itu sehingga ini bisa kita anggap satu reaktor juga. Dan pada akhirnya input yang kita berikan ini akan memberikan satu produk berupa masakan. Sama di sini juga kita lihat dari input ini, maaf dari proses ini ya, ada proses di sini, kemudian ada bermacam-macam input ini ya, kemudian di sini pasti akan ada produk. Ya, kita ketahui juga pasti di sini ada apa namanya itu produk samping misalnya ya.
Sama di sini juga, panci ini juga sama, bahwa ini satu reaktor gitu, ya. Kemudian di sini ada input masuk, ya. Kemudian ada output berupa masakan tadi, kemudian ada waste ya berupa sisa tulang atau sisa masakan, ada juga yang berupa uap dan seterusnya. Jadi eh, ya kita bisa mengatakan bahwa reaktor di laboratorium itu ya alat masak kita sebagai orang teknik lingkungan. Kita memasukkan bumbu-bumbu yang ada di dalamnya, kita proses. Nah, kalau produknya tidak enak, dalam artian tidak memenuhi baku mutu, jangan-jangan memang reaktor kita yang ya cara masak kita atau reaktor kita yang harus diperbaiki di ke belakangnya. Oke, ini ya semacam mendaftar lah apa saja jenis atau tipe reaktor itu. Reaktor dasar ada reaktor batch, ya reaktor batch itu reaktor di mana tidak ada debit masuk dan debit keluar, ya. Biasanya contoh yang paling mudah adalah pada tes BOD misalnya. Kemudian ada yang disebut continuous flow stir reactor atau CSTR atau complete mix stir reactor ya, CMSTR ya. Ada juga yang memberikan nama complete mix flow reactor ya dan seterusnya. Ada banyak nama untuk ini. Intinya sebenarnya adalah bahwa di dalam reaktor ini ada aliran masuk ya dan ada aliran keluar, key in, key out gitu. Nah, di dalam reaktor ini sendiri ya ada pengadukan biasanya. Ya, makanya kemudian ada istilah stir di sini ya. Dari reaktor ini diaduk seperti itu. Kemudian juga ada yang disebut dengan reaktor yang sifatnya plug flow. Ya, plug flow itu sumbat seperti itu. Sumbat itu dalam artian bahwa air itu atau air dengan substansi yang ada di dalamnya itu sempat ngalir seperti paket-paket seperti itu. Ya, seperti sumbat-sumbat yang terpisah itu. Kemudian di dalam sumbat-sumbat itu terjadi satu reaksi. Ya, kemudian ada yang disebut reaktor biofilm di sini. Ya, reaktor biofilm itu reaktor yang memanfaatkan ya terutama mikroorganisme yang menempel seperti slime gitu atau lendir ya istilahnya lendir atau slime gitu. Contoh paling mudah itu kalau kita punya kamar mandi, lama tidak disikat misalnya saja, itu kan akan muncul semacam lendir yang licin gitu. Nah, itu sebenarnya adalah biofilm. Tapi tidak sampai warna hijau ya, kalau warna hijau itu sudah menjadi lumut sebenarnya. Jadi seperti licin seperti itu, slime itu, nah itu sebenarnya adalah biofilm. Ya. Nah, bentuknya ada beberapa. Satu misalnya ada bentuk paket bed, ya, artinya dalam bentuk apa namanya itu satu satu apa namanya reaktor berisi media-media seperti itu, tapi dia diam. Ya, dia dalam bentuk diam seperti itu, airnya yang lewat atau mengalir. Yang kedua adalah dalam bentuk fluidized bed. Jadi media ini tidak hanya diam, tetapi dia juga bergerak di dalam air. Ya, otomatis tidak bisa menggunakan batu, biasanya menggunakan media yang lebih ringan seperti plastik atau spons seperti itu ya. Kemudian ada juga yang agak spesifik bentuknya, yaitu seperti disk gitu ya, seperti apa namanya cakram gitu. Kemudian dia bergerak berputar. Ya, oke. Kemudian dari susunannya sendiri ada yang sifatnya recycle. Ya, recycle itu artinya dikembalikan lagi ke depan gitu prosesnya. Ada yang sifatnya seri, seri itu berturutan gitu. Kemudian ada yang paralel, paralel itu dibagi ya. Kalau seri itu berturutan, kalau paralel itu berapa namanya itu dibagi gitu. Ada yang hybrid ya, reaktor-reaktor yang sifatnya hybrid. Kemudian ada juga yang sequence batch. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah reaktor yang dalam bentuk batch. Ya, ada pengaduk tetapi tidak ada input, tidak ada output di sini. Kemudian ada reaktor yang disebut complete mix reaktor. Ya, reaktor yang diaduk. Pertanyaannya kalau dia tidak komplit misalnya, ya tetap aja namanya complete mix. Ya, tetap ini penamaan homogenisasi lah istilahnya seperti itu agar terjadi tumbukan ya collision, kemudian juga terjadi reaksi sebenarnya seperti itu. Kemudian ada air masuk, ada air keluar, ya. Kemudian ada konsentrasi yang kita amati di sini, ya masuk dan keluar. Kemudian ini adalah bentuk reaktor sumbat, ya. Biasanya reaktornya modelnya memanjang seperti ini.
ya reaktor memanjang seperti ini. Tetapi kalau kita di lapangan ya jarang ketemu reaktor yang panjang seperti rel kereta gitu. Nah, biasanya kemudian ini kita modifikasi ya reaktor plug flow itu dalam bentuk apa namanya itu reaktornya itu nah seperti ini. Ya, pakai model baffle seperti ini ya. Di sini input misalnya ya. Di sini ada input, kemudian di sini ada output. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kan reaktor ini sama dengan yang memanjang ini. Hanya saja kemudian dia dibuat berbelok-belok seperti ini dan menjadi lebih mudah konstruksinya nanti di lapangan. Ini ada yang bentuk apa namanya itu terbuka ya, reaktor terbuka, ada reaktor yang tertutup ya, seperti di pipa gitu. Kemudian bisa juga reaktor itu kita buat seri seperti ini. Ya, dibuat seri. Kemudian apa namanya? Dalam bentuk paket bed seperti ini ya. Trickle filter tadi contohnya. Kemudian yang ini berbentuk downflow, yang ini upflow ya. Lihat ini inflow-nya ya dari atas ke bawah ya, outflow-nya di bawah. Ya, ini downflow, kemudian yang ini adalah upflow. Inflow, ini alirannya keluar ya. Kemudian di sini opsional kita bisa menambahkan aerasi ya, pengudaraan agar kondisinya tidak apa namanya anaerobik di situ. Kemudian ada juga yang model expanded. Expanded itu mirip fluidize gitu ya, tetapi dia tidak melayang bebas, dia hanya naik gitu aja reaktornya. Tidak sampai kemudian bergerak secara lebih bebas. Kalau nanti fluidize ya dia akan bergeraknya menjadi lebih bebas ya. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya ya kembali lagi ada banyak sekali, tetapi ada beberapa yang bisa kita pakai. Ya pertama dari kondisinya ada yang disebut reaktor yang ideal, ada yang tidak ideal. Ya. Ideal itu seperti apa? Ya reaktor define purpose of modeling. Jadi ini hanya ada di model ya untuk penyederhanaan. Di sini digunakan asumsi-asumsi ideal. Jadi misalnya tidak ada dispersi atau difusi misalnya. Dispersi difusi artinya tidak terjadi penyebaran dari polutan. Jadi polutan itu diam saja gitu ya, terutama di plug flow ini ya. Dia tidak lari kemana-mana, hanya pada paketnya saja gitu. Kemudian adanya definisinya extreme fluid condition, complete mixing or no mixing of reactant. Nah ini diasumsikan bahwa dia teraduk sempurna, sama rata di setiap titik di dalam reaktor misalnya saja. Ya. Konsep ini yang kita pakai sebenarnya di dalam sampling juga ya. Artinya pada saat kita melakukan sampling untuk reaktor yang complete mix, asumsinya adalah di titik manapun ya kita lakukan sampling, maka konsentrasinya akan sama. Ya, termasuk pada saat dia keluar. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, ini yang nanti apa namanya di dalam non ideal reaktor ini akan coba untuk dikoreksi. Jadi di sini mixing of the residence time distribution in the reactor does not meet ideal assumption. Ya, jadi ya sebenarnya sebagus apapun pengadukan, kalau kemudian ini dilakukan pada kondisi lapangan, ada kemungkinan pengadukannya tidak sempurna. Dalam artian pencampurannya juga menjadi bukan pencampuran yang sama seperti itu, yang sama di semua titik, sehingga ada kemungkinan pada titik-titik tertentu ya itu konsentrasinya menjadi berbeda seperti itu. Ibarat tadi panci masakan misalnya, kemudian kita rebus air, ada garam ya, air dengan garam gitu kita rebus. Ada satu titik di mana pada saat kita mengicipi rasanya asin sekali, atau di titik yang lain sama sekali nggak ada rasanya misalnya. Ya, seperti itu. Padahal kalau reaktor yang kecil ya apa namanya kemungkinan itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi pada reaktor yang besar ya itu mungkin saja untuk terjadi. Ya, bisa jadi gini nih contohnya. Misalnya pada saat saudara membuat satu mie gitu ya, mie rebus gitu. Kalau mie-nya cuma satu, ya kemungkinan rasanya akan sama di setiap titik. Tapi begitu saudara bikin mie dalam satu panci besar misalnya saja, ada kemungkinan bumbu itu tidak akan tercampur dengan rata. Sehingga ada bagian yang nggak ada rasanya misalnya, tapi ada satu bagian yang asin sekali misalnya dan seterusnya.
Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Itu namanya non ideal. Makanya kenapa seringkali kemudian penelitian itu dilakukan di laboratorium dalam skala yang kecil, yang ideal ya seperti itu. Sehingga kondisi-kondisi yang apa namanya terkait pengadukan, terkait waktu tinggal itu bisa dikontrol dengan lebih baik. Kemudian ada yang disebut dengan complete mix batch reactor tadi ya sudah, kemudian complete mix flow reactor, ada yang plug flow reaktor. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada proses oksidasi misalnya, reaktor tipenya adalah stir tank, tank in series, atau diffuse gas contactor atau venturi reaktor, yang intinya sebenarnya pada saat kita berbicara masalah pengadukan, maka hal yang terpenting di dalam mekanika fluida adalah terjadinya kondisi yang sifatnya turbulen. Kalau turbulensi ini tidak terjadi, maka kecil kemungkinan ya, maka akan teraduk sempurna. Nah, kondisi turbulen ini dapat diciptakan misalnya saja dengan mengganggu aliran. Mengganggu aliran misal saja di dalam pipa, kemudian diameter dalamnya kita perkecil misalnya. Pasti di situ akan muncul turbulensi. Ataupun kemudian kita misalnya ini di satu vessel gitu ya, satu tangki gitu ya, kita kasih pengaduk ya, kita kasih agitasi, kita kasih apa namanya itu semacam pengadukan gitu ya. Ya, ataupun kita berikan udara sebagai pengadukan misalnya. Ya. Jadi di sini misalnya apa ya? Misalnya untuk oksidasi besi, mangan, kemudian deklorinasi, ya, kemudian ada reaksi dengan menggunakan ozon misalnya, kemudian disinfeksi. Ya, tank with super serpentine baffling, long channel diffuse gas contactor pipe. Jadi ada dua disinfeksi itu kan sebenarnya yang penting adalah masalah waktu, ya waktu kontak. Bagaimana cara waktu kontaknya bisa lebih lama? Sementara kalau kita menggunakan klor dia mudah lepas, solusinya adalah menggunakan reaktor yang memanjang. Ya, sehingga tadi digunakan tangki, maaf Pak, misalnya saja, kemudian di situ dipasang baffle-baffle seperti itu, sehingga terjadi kontak yang relatif lama ya antara air dan klor itu, sehingga diharapkan mikroorganisme bisa mati. Yang kedua, bisa jadi kalau reaktornya itu tertutup, ya, kemudian kita menggunakan gas itu sebagai pengaduknya. Ya, makanya di sini digunakan diffuse gas contactor. Contohnya ada apa ya? Nanti bisa ada klorinasi, ozonasi, kemudian pakai klorin dioxide, ada chloramination, dan seterusnya. Koagulasi flokulasi misalnya itu juga sama. Jadi ada pengadukan ya, pengadukan nanti kita belajar lebih lanjut untuk koagulasi flokulasi, kita kenal adanya gradien kecepatan atau G seperti ini. Ya, intinya bagaimana membentuk satu kondisi yang apa namanya itu turbulence ya. Tetapi pada saat flokulasi kecepatan tidak boleh terlalu tinggi, maka kemudian gradien kecepatan ini kita turunkan. Ya, seperti itu. Softening juga sama, kemudian air stripping, adsorpsi, ion exchange, filtrasi. Intinya sebenarnya pada saat kita menambahkan satu bahan kimia, maka kemungkinan besar reaktor yang kita pakai adalah complete mix. Ya, complete mix. Karena apa ya? Karena kita ingin mencampurkan bahan kimia itu secara baik seperti itu dan merata untuk apa namanya itu keseluruhan dari setiap bagian ini. Oke, nah beberapa memang kita menggunakan reaktor yang sifatnya itu menjerap ya istilah itu memasukkan dari apa namanya itu pencemar itu ke dalam satu substansi misalnya saja menggunakan adsorpsi ataupun pertukaran ion atau ion exchange. Nah ini beberapa bentuk reaktor, maaf, ya ini agak tidak urut ya. Ini yang disebut dengan reaktor sequencing batch reactor. Jadi sequencing batch reactor ini mungkin agak spesifik bentuknya. Saya mulai dulu dari sini deh. Jadi sebuah kebanyakan nanti reaktor pengolahan air limbah terutama itu berbasis pada apa yang disebut dengan proses lumpur aktif. Jadi proses lumpur aktif itu adalah air limbah kita berikan aerasi terlebih dahulu ya. Kita berikan pengudaraan terlebih dahulu dengan oksigen atau dengan udara yang mengandung oksigen. Kemudian diharapkan di sini ada kontak antara mikroorganisme, kemudian oksigen dan bahan organik. Nah, kemudian campuran ini
ya, mikroorganisme yang mengandung bahan organik dan oksigen tadi diharapkan dia bisa mengendap pada clarifier ini. Ya. Kemudian mikroorganisme ini dikembalikan lagi pada tangki ini untuk ketemu lagi dengan bahan organiknya dan seterusnya seperti ini sehingga mikroorganisme akan tertahan di dalam dalam satu sistem ini. Nah, pada saat kemudian mikroorganismenya sudah berlebih, ini bisa kita buang dalam bentuk sludge. Nah, seperti itu. Sementara airnya, ya airnya akan jalan saja terus seperti ini. Nah, ada dua bentuk sebenarnya. Yang pertama adalah reaktor yang sifatnya plug flow tadi, memanjang, ya. Yang kedua adalah reaktor yang sifatnya itu complete mix, ya, seperti ini. Intinya sama bahwa di sini ada pengudaraan atau aerasi. Nah, pada saat kita menggunakan complete mix, ya, di sini selain digunakan pengadukan, juga kita berharap adanya oksigen yang masuk ke dalam reaktor seperti itu. Ya, kalau kita tidak menggunakan diffuser, artinya udaranya dari luar, ya, kemudian karena pengadukan ini airnya akan berkontak. Ya. Proses yang lain itu sama, ya. Habis terkontak mikroorganismenya akan diendapkan, kemudian dia kembali lagi pada sistem, ya, seperti itu, sama seperti itu. Ya. Nah, di dalam reaktor SPR ini antara aerasi dan pengendapan ini dijadikan satu tangki. Jadi berbeda dengan ya saya ke sini dulu. Ini misalnya yang plug flow tadi ya, terlihat di sini adanya pengadukan dengan surface aerator. Ini aeratornya ya, surface aerator namanya. Biasanya airnya lebih bergejolak seperti itu ya. Kemudian, nah ini masih sama ya, ada itu ini di pabrik kertas ya, menggunakan surface aerator. Nah, berbeda dengan yang tadi, di mana bak aerasi dan sedimentasi itu dipisah, maka pada satu reaktor SPR, ini bak aerasi dan sedimentasinya dijadikan satu. Ya, dijadikan satu. Dengan urutan proses seperti ini ya. Ada pertama penambahan dari dari substrat istilah kita ya, atau air limbah seperti itu. Kemudian dilakukan aerasi. Setelah aerasi ya, kemudian dilakukan pengendapan. Ya, setelah dilakukan pengendapan, di sini airnya dibuang ya. Kemudian nanti ada masa idle sebentar ya, masa antara untuk kemudian dia diisi lagi. Ya, seperti itu prosesnya. Nah, kelihatannya memang agak kompleks, tetapi justru SPR ini adalah pertama kali yang digunakan pada saat reaktor lumpur aktif itu ditemukan. Ya, reaktor lumpur aktif itu ditemukan sekitar tahun 1914 di Manchester, ya, Inggris. Kemudian diaplikasikan, diadop kemudian juga di Amerika dan di beberapa negara negara Eropa dulu, kemudian baru ke Amerika. Nah, konsep yang awal yang digunakan adalah model SPR seperti ini. Jadi dia diaerasi, kemudian diendapkan, terus dibuang. Tapi lama-kelamaan karena dianggap ribet, ya. Kenapa? Karena di sini harus menyediakan bak ekualisasi, ya. Ini namanya bak ekualisasi. Mungkin pernah saya jelaskan di dalam kesetimbangan itu. Maka ini tidak terlalu populer. Ya, banyak yang populer lebih suka menggunakan yang model continuous flow seperti itu. Di sini ada pengaduknya seperti itu, kemudian mengendap, kemudian di-draw. Nah, karena air limbah itu harus jalan terus, maka kerjanya itu seperti gantian. Jadi pada saat reaktor yang pertama ini sedang proses, maka yang sini pengendapan. Ya. Nanti begitu di sini mulai proses, di sini pengendapan. Jadi seperti bergantian gitu cara kerjanya. Nah, supaya bisa gantian, maka pompa di sini sangat berperan untuk kapan masuk ke sini, kapan kemudian dipompakan ke sini misalnya terkait dengan siklus di dalam proses SPR. Barangkali nanti di pertemuan agak-agak akhir ya terkait dengan pengolahan di air limbah ini akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, nah ini yang model paket bed ini yang di IPAL Keraton. Jadi IPAL Keraton itu IPAL yang pertama kali digunakan di Yogyakarta. Kalau saudara berkesempatan untuk main di Keraton Jogja, di dekat Pasar Ngasem itu ada IPAL ya, IPAL yang pertama kali digunakan di Jogja.
dibangun sekitar 1928. Dia prinsipnya adalah trickling filter. Jadi ini adalah itu tadi paket bed tadi itu. Ya. Jadi media yang kemudian ditata, ya. Kemudian di sini, ya kalau saudara lihat, ini ada semacam apa namanya itu pemutar dengan lengan-lengan di sini. Ya. Dia punya 4 lengan di sini. Ya. Kemudian air ya di sebelah sisi sini sebenarnya ada sedimentasi, kemudian airnya ngumpul di sini ya. Kemudian modelnya sipon ya. Jadi ini mengalir di sini. Nah, begitu air mengalir ke tengah, maka ini akan memutar apa namanya itu lengan ini secara hidrolis. Ya, jadi tidak menggunakan listrik untuk pemutarannya, tetapi sistemnya adalah hidrolis. Ya. Nah, nanti air itu lewat tengah, kemudian dia akan menetes trik ya istilahnya ya, di semacam dipercik gitu. Ya, makanya kemudian namanya adalah trickling filter. Terus mutar ini ya sehingga dia melewati media-media ini ya sampai kemudian nah dia keluar di bagian sisi luarnya. Jadi bagian dalam ini sebenarnya dia agak miring gitu ya, tidak rata gitu sehingga air akan kesempatan untuk mengalir ke samping ya, kemudian menuju proses berikutnya atau dia menuju tempat pembuangan. Nah, di dalam media ini nanti, di permukaan media ini akan ditumbuhi oleh slime-slime atau biofilm tadi yang dia berfungsi untuk mengolah itu. Nah, oke, nanti detailnya lagi-lagi akan kita ikuti pada saat penjelasan untuk proses di dalam pengolahan air limbah. Kemudian ini adalah RBC, Rotating Biological Contactor. Di Jogja ada beberapa yang menggunakan. Ya. Ini adalah disk atau cakram itu. Cakram ini bukan padat gitu ya, bukan masif, tetapi dia hulu gitu, ya semacam berlubang atau banyak rongga-rongga gitu. Ya. Di situ sendiri harus bisa memungkinkan untuk apa namanya itu biofilm untuk tumbuh di permukaannya, sehingga pada saat ini misalnya air ya dia tercelup gitu sekian persen tercelup kemudian dia berputar ya. Jadi pada saat dia tercelup, ya, maka si mikroorganisme ini akan berkontak dengan substrat, ya, dengan air limbahnya. Sedangkan pada saat dia di atas, dia akan berkontak dengan oksigen di sini, udara yang mengandung oksigen di sini. Oke, sehingga terjadi oksidasi dari bahan organik. Ya. Nah, itu seperti itu sehingga pada saat dia keluar, ya, di outputnya ini apa namanya itu konsentrasi dari bahan organik diperkirakan sudah turun. Ya. Kemudian ini adalah model atau contoh full dose bed reaktor. Jadi ini medianya ya berupa plastik gitu ya. Reaktornya namanya moving bed biofilm reaktor. Jadi kalau biofilm yang tadi itu kan cenderungannya adalah diam gitu ya. RBC pun sebenarnya adalah diam, tetapi dia berputar gitu aja. Dia tidak kemana-mana gitu. Nah, kalau kita menggunakan apa namanya media ini, moving bed biofilm ini, maka si reaktor ini dia ditumbuhi oleh mikroorganisme dan dia bisa lari kemana-mana karena adanya aerasi. Ya, ini terlihat misalnya di latar belakang ini, ya air limbah, kemudian ada MBBR ini yang kemudian dia berputar di sini. Nah, barangkali ini mirip dengan kalau saudara punya akuarium, kemudian ada filter untuk akuarium lah, mirip dengan itu ya, filter untuk akuarium itu. Kemudian proses ini tidak untuk mengolah air limbah sebenarnya, tetapi untuk mengolah air baku. Ya, untuk mengolah air baku, air minum. Sehingga tidak bisa kita dikotomi misalnya bahwa pengolahan biologis itu hanya untuk proses pengolahan air limbah saja. Sekarang karena kualitas dari air baku itu mirip air limbah, maka lebih cocok barangkali menggunakan proses-proses biologis itu untuk pemrosesan air baku. Ya. Kenapa? Satu nanti dia lebih murah sebenarnya ya, karena tidak membutuhkan chemical. Yang kedua, dengan menggunakan model seperti ini, dia tahan terhadap apa namanya itu shock loading, beban kejut ya, terutama nanti yang sifatnya toksik. Ya, seperti itu. Ya, walaupun di sisi lain ya kita harus memelihara mikroorganisme yang ada di sini. Oke. Kemudian kita lanjut di dalam kesetimbangan massa dan pemodelan reaktor ideal.
Saya sangat mendorong untuk bahan apa namanya itu bacaan yang sudah di-share di Classroom itu untuk dibaca ya, karena sebagian besar kita mengacu di buku Reynolds itu ya. Sudah saya share juga di Classroom, nanti silakan dibaca. Nah, kita kembali lagi ketemu dengan ini ya. Jadi laju masuk di dalam sistem ya, dikurangi laju keluar dari sistem ya. Nah, ini kita mulai ngobrol masalah ini. Ada massa yang terbentuk di dalam apa namanya reaktor ini dikurangi dengan massa yang dalam tanda petik hilang atau tersisihkan ya, massa yang tersisihkan. Maka di sini akan terjadi akumulasi. Ya, pada saat kita membicarakan kesetimbangan massa di awal, mungkin ini sedikit kita ya apa namanya itu sederhanakan lah seperti itu. Nah, sekarang kita mulai melihat apa yang terjadi pada saat kemudian ini kita perhatikan. Tetap ya, kita lihat di sini di dalam inflow ini ada debit, kemudian ada konsentrasi juga, kemudian outflow-nya ada debit, ada konsentrasi juga. Ini reaktornya, ya, ini reaktornya. Ini ada stirrernya, pengaduknya ya, berarti dia ada reaktor CSTR atau CMFR ya. Yang pasti di sini ada volume, ya. Reaktor itu cirinya dia punya volume. Ya, dia punya volume di sini. Oke, nah dari sini kita bisa lakukan kondisi-kondisi yang ideal, ya. Ini order reaksi, ya, laju reaksi, ya, dan kemudian order reaksi. Ini kita punya yang kemarin ya. Jangan lupa ini ada orde ke-0, orde pertama, kemudian orde kedua, ya, ini persamaannya, ya, persamaan dasarnya. Kemudian ini persamaan turunannya, ya, apabila diselesaikan ya. Saudara lihat ini semakin banyak ordenya ya, ini apa namanya akan menjadi lebih kompleks persamaannya seperti itu. Kemudian ini satuannya ya yang digunakan. Nah, biasanya memang kita untuk apa namanya untuk dasar ya kita batasi sampai second order sebenarnya. Next-nya barangkali ya kita akan lihat di sini. Jadi di sini ya sebagai keterangan for reaction in PFR ya plug flow reaction, the reaction time T is replaced by the hydraulic detention time tau. Hydraulic detention time tau ini sama dengan volume dibagi dengan debit ya. Itu solution equation ya. Jadi nanti kalau ada ini tau ini sebenarnya sama dengan T ya. Cuma kalau T kecenderungannya nanti untuk apa namanya itu CSTR, kalau tahu untuk PFR. Tapi juga nggak mesti juga kadang-kadang ini kan sekedar penyimbolan saja sebenarnya ya, simbol-simbol saja. Bisa berganti. Yang penting kita paham apa yang kita maksud di situ sebenarnya. Lebih aman lagi kalau kita sebutkan reaktornya reaktor apa di depan. Oke, ini reaktor batch ya. Composition change with time ya. Komposisinya akan berubah berdasarkan waktu karena di sini ada volume, kemudian ada konsentrasi, ada pengadukan ya. Pada kondisi steady state, maka persamaan keseimbangan massanya adalah akumulasi sama dengan perubahan dari reaksi, ya, penurunan ya. Kemudian jika reaksi mengikuti order 1, kalau diintegrasikan, nah ini mengikuti yang persamaan di depan tadi. Ya, dengan tahu itu adalah waktu berlangsungnya reaksi. Perbandingan konsentrasi akhir dibanding dengan konsentrasi awal, kemudian sama dengan eksponen minus K kali tau. Ini buktinya ya misalnya saja di apa namanya botol BOD itu ya, dapat lihat di botol BOD itu. Kemudian di sini ada reaktor plug flow ya. Jadi kalau reaktor plug flow di sini ada feed ya, ada Q, ada konsentrasi awal, kemudian ada discharge-nya, ada Q, ada konsentrasi A1 ya setelah menempuh ini. Kemudian di sini ada satu volume ya yang dalam bentuk sumbat seperti itu dV ya. Karena sangat-sangat kecil sekali volumenya sebenarnya ya. Kalau saudara lihat sebenarnya kan kalau kita berbicara masalah kalkulus, kalau delta itu kan selisihnya masih bisa kita lihat, tapi kalau sudah kecil sekali ya kita pakai D, satu D kecil seperti itu. Ya, di sini juga
ada perubahan ya, ada perubahan dari konsentrasi awal ya ke sangat kecil sekali sehingga di sini DCA artinya perubahan sangat kecil. Pada kondisi steady state maka persamaan seniman masanya adalah input sama dengan output ditambah dengan adanya reaksi ini tadi. Yang reaksinya kita amati pada satu volume yang kecil ini. Ya. Inputnya Q kali C kali A ya sama dengan outputnya Q kali CA dikurangi DCA ya pada bagian yang kecil ini ya kita amati di situ. QCA ini masuknya, DCA ini keluarannya, CA kali DCA ditambah laju reaksi ini yang terjadi pada satuan volume yang sangat kecil ini. Ya. Kita selesaikan persamaannya, kita dapatkan Q kali DCA ini ya sama dengan laju reaksi dikalikan dVr ini. Jika reaksinya kemudian mengikuti order 1, ya, kemudian tahu ini sama dengan volume dibagi dengan debit, ya, maka persamaannya menjadi ln CA1 per CA0, jadi konsentrasi akhir dibagi konsentrasi awal sama dengan negatif K dikalikan dengan tau. Ya, atau kalau kemudian kita kita ubah dalam bentuk eksponen menjadi seperti ini persamaannya. Ya, kalau saudara ingin lebih detail lagi terkait dengan pengubahan, kemudian tidak puas mungkin dengan penjelasan saya, saudara bisa baca di bab 3-nya Reynolds ya, kita ambil dari situ. Kemudian ada CMFR, ya sama kondisinya ya, kita anggap ini steady state sehingga keseimbangan massa di dalam reaktor tersebut adalah masuk dikurangi keluar ditambah reaksi pembentukan dikurangi pengurangan sama dengan 0. Artinya tidak ada yang terakumulasi di dalam reaktor. Ya, tidak ada pengendapan misalnya, ya tidak boleh ada pengendapan asumsinya ya, asumsinya untuk reaktor ideal tidak boleh ada pengendapan karena pengendapan nanti dilakukan setelah reaktor ini sehingga kondisi akumulasi di dalam reaktor ini sama dengan 0 seperti itu ya, sehingga kita punya persamaan seperti ini ya, lagi bagi Q sehingga kita punya persamaan tau sama dengan C0 dikurangi C dibagi dengan laju reaksinya ya, seperti ini. Atau kalau kemudian waktu tinggal ini adalah volume dibagi dengan debit, maka persamaannya menjadi persamaan ini. Ya, dengan menerapkan persamaan reaksi untuk setiap order reaksi didapatkan persamaan untuk menentukan waktu tinggal dan volume reaktor sebagai berikut. Ya, jadi ini yang kemudian menyebabkan kenapa reaktor itu menjadi berbeda-beda sebenarnya, ya ukurannya atau volumenya. Ya. Karena kita mengikuti waktu tinggal ini ditentukan berdasarkan pada order reaksinya. Ya. Saudara nanti bisa membuktikan misalnya saja ya, untuk setiap order reaksi yang berbeda, apakah kemudian volumenya akan berbeda. Kalau dilihat dari persamaan ini, jelas ini akan berbeda. Karena apa? Karena persamaannya juga akan berbeda-beda. Nah, di bidang teknik lingkungan, reaktor seringkali digunakan untuk mengolah limbah. Jika removal R sama dengan 1 dikurangi C per C0, maka persamaan keseimbangannya dapat ditulis efisiensi ya, removal penyisihan sama dengan 1 dikurangi C per C0 atau sama dengan tau kali K dibagi C0 untuk zero order. Ya, tinggal nanti kalau order pertama ya tinggal diganti saja persamaannya atau disesuaikan. Nah, ini kalau kita lihat di referensi yang lain dari von Sperling misalnya, tapi intinya ini yang paling populer sih, artinya ya kita paham kalau efisiensi itu perbandingan antara input dikurangi dengan output dibagi dengan inputnya, ya kalikan 100%. Nah, kalau kita hanya mengacu ke efisiensi, efisiensi ini seringkali menipu. Menipu itu dalam artian kita tidak tahu proses apa yang terjadi sebenarnya di dalamnya. Ya, dengan kita melihat lebih dalam, misalnya saja kemarin misalnya pada kesetimbangan massa, kemudian pada laju reaksi, dan juga jenis reaktornya, maka pemahaman kita akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi tidak hanya sekedar reaksi ini efisien, ini tidak efisien. Belum tentu yang tidak efisien itu menjadi lebih jelek. Ya. Belum tentu lebih jelek. Kenapa? Karena kita harus melihat faktor-faktor yang berperan di dalam efisiensi atau perhitungan atau terjadinya efisiensi untuk reaktor itu. Ini hal yang sama, tetapi
kalau untuk digunakan pada perhitungan logaritmis. Ya, logaritmis itu basis log 10. Biasanya nanti kalau ini terkait dengan apa namanya itu mikroorganisme. Misalnya mikroorganisme patogen. Apa sih bedanya efisiensi 99% dengan 99,9% misalnya dengan 99,9999 dan seterusnya persen misalnya. Kalau ditanya, ya mungkin tidak terasa kalau angkanya kemudian angka-angka kecil. Tapi kalau, mikroorganisme yang jumlahnya jutaan, misalnya 1 juta saja, ya 99%-nya berarti itu kan masih bersisa sekitar, apa namanya itu, 990 ya, artinya sekitar 10, maaf, 99% sejuta berarti kan tinggal, 10.000 ya, 10.000 kali 99 berarti 990.000. Artinya sisanya masih 10.000. Sisa bakteri 10.000 itu bisa banyak memberikan perbedaan. Ya. Kalau 99% ya jadi 1000, maaf 99,9%, tinggal 1000, 99,99 tinggal 100. Sehingga ini sifatnya adalah logaritmik. Ya. Jadi angka di belakang koma itu jangan kemudian dihilangkan karena dia banyak memberikan arti, terutama nanti kalau sistemnya terkait dengan mikroorganisme. Nah, ini contoh perhitungannya saja ya, 99 dan 99% tadi dan seterusnya. Nah, jika dua reaktor CMFR dirangkai secara seri dan reaksi yang terjadi mengikuti orde 1, maka keseimbangan masanya dituliskan dalam persamaan berikut ini. Ya. Tetap tidak ada akumulasi ya, sama C0 kurangi C1 dikurangi volume dibagi N itu jumlah dari reaktornya, ya, kemudian dikalikan Q, dikalikan K kali C1. Ini C1-nya turun ya. Oke. Atau koefisien tangkip pertama, konsentrasi effluent tangkip pertama. Sehingga didapatkan persamaan CI sama dengan C0 ya, dikalikan 1 ya, dibagi 1 plus tau K ya, untuk reaktor kedua adalah seperti ini dan seterusnya. Sehingga secara total memang efisiensi akan lebih tinggi, tetapi efisiensi reaktor kedua tidak akan lebih tinggi dari reaktor pertama. Artinya dalam tanda petik ada semacam penurunan dari efisiensi. Jadi bukan berarti kalau yang pertama 90%, di seri yang kedua juga 90%. Dari apa namanya, model ideal ini diketahui kalau awalnya 90%, kemungkinan yang kedua nggak akan 90%, dia akan turun di situ. Terus menjadi seperti itu. Ya. Nah, menjadi seperti ini kira-kira. Jadi awalnya RA1, RA2, RA3, jadi semakin menurun seperti itu. Nanti di contoh soal barangkali akan ditemukan. Oke, belum di sini ya. Ini satu sistem reaktor aliran kontinu dengan resirkulasi diketahui konsentrasi reaktan awalnya 162,5 mg per liter. Konsentrasi reaktan keluar reaktor sebesar 10 mg per liter. Dengan nilai konstanta laju reaksi yang 1,25 per jam, kemudian reaksi mengikuti reaksi kimia orde 1, tentukan ini soal satu aja ya, ini tidak masuk ini. Ya, waktu reaksi untuk PFR dan CMFR, complete mix flow reactor. Digunakan persamaan di atas tadi bahwa ini ketemu lagi theta tahu itu adalah waktu ya, sama dengan seperkal ln CT per C0. Didapatkan untuk PFR sebesar 2,23 jam, sementara untuk CMFR itu sebesar 12,2 jam. Jadi terlihat di sini bahwa untuk apa namanya itu pada kondisi laju reaksi yang sama, input yang sama, kemudian efisiensi yang sama, dibutuhkan waktu yang lebih tinggi pada reaktor CMFR dibandingkan dengan reaktor plug flow. Kalau saudara lihat ini ya hampir kurang lebih sekitar 4 kali lah ya, 3 kali sampai 4 kali untuk perbedaannya itu. Nah, cuma sayangnya PFR ini agak sulit untuk kemudian diaplikasikan. Karena di sini kita akan berbicara masalah reaktor yang tidak ideal, kemudian ada residence time distribution. Jadi konsep ideal yang tadi pada reaktor yang mengacu pada konsep ketepatan waktu, tinggal fluida dalam reaktor, ini dianggap proses berjalan sesuai dengan waktu teoritis. Jadi ada waktu teoritis.
ada waktu real ya, ada waktu teoritis gitu. Nah, untuk mengukur waktu tinggal vida di dalam reaktor dapat digunakan metode tracer menggunakan pewarna day, elektrolit ya, apa namanya, biasanya garam gitu kita pakai atau isotop. Isotop ini berupa unsur radioaktif ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini di sini kita menggunakan dye ya, menggunakan warna untuk apa namanya itu mengukur berapa sih waktu tinggalnya. Ini menggunakan red dye. Kebanyakan yang pasti nanti yang digunakan di alam adalah pewarna yang mencolok tetapi tidak berbahaya untuk alam. Nah, seperti itu. Di reaktor juga sama ya, kita gunakan seperti ini ya, sehingga nanti untuk tiap waktu ini bisa terlihat bagaimana sebaran dari warna ini. Kan begini, seringkali kan kita asumsi nanti ya, saudara merencanakan satu bak sedimentasi, itu alirannya adalah rata untuk setiap luas permukaan gini. Ya. Oke, rata untuk permukaan ini. Tetapi dalam kondisi nyata nanti ada kemungkinan muncul apa yang disebut dengan short circuiting, apalagi kalau kemudian inlet ini cuma satu gini. Ya, ini cepat gitu, ya. Kemudian aliran yang sebelumnya kita anggap dia rata ke sini, nyamping-nyamping sini, ini tidak ada. Ya, yang aliran ke samping ini tidak ada. Ya, sehingga apa? Sehingga ini yang kemudian kita namakan dengan zona yang sifatnya dead end. Artinya zona mati atau zona yang tidak ada aliran airnya. Ya, begitu ada terjadi apa namanya itu dead end seperti ini, maka seperti apa namanya itu saluran gitu, celah gitu ya, dia hanya mengalir di satu sisi ini aja. Sehingga waktu tinggalnya menjadi lebih pendek. Begitu waktu tinggal lebih pendek, otomatis kemudian yang terjadi adalah apa namanya efisiensinya akan turun. Nah, gunanya penggunaan dari apa tracer itu adalah seperti itu untuk mengetahui apa benar reaktor itu sudah mendekati ideal ya. Kita tidak mengatakan karena reaktor ideal itu sangat sulit sekali ya karena ada banyak faktor nanti di lingkungan ya. Misalnya tadi ada masalah angin, ada masalah densitas air, masalah apa aliran yang tidak kontinu, fluktuasi ya, yang berfluktuatif misalnya, yang menyebabkan kemudian aliran air ini menjadi tidak seideal pada saat di laboratorium. Tapi kita ingin ya paling tidak dia menjadi relatif ideal lah. Maka kita gunakan tracer seperti ini. Ya. Di sini terlihat misalnya saja kalau kita hanya menggunakan satu baffle, maka model alirannya menjadi seperti ini. Sementara kalau kemudian di sini alirannya, mohon maaf, inletnya digunakan ada beberapa, maka bentuk alirannya menjadi relatif lebih rata. Walaupun dapat dilihat juga di sini juga tidak. Nah ini, tetap aliran yang paling cepat itu ada di tengah. Ya, dari konsep ini, ya kalau kita lihat, ini idealnya bahwa di plug flow itu ya keluarnya ya satu titik aja, tidak ada di titik lain. Nah, beda nanti dengan yang model apa namanya itu complete mix misalnya saja, ya, yang seperti ini. Ya. Jadi memang apa namanya kecenderungannya untuk apa namanya itu reaktor yang apa namanya itu reaktor yang complete mix, maka perbandingan waktu antara waktu real dan waktu ideal itu menjadi tidak sama dengan satu gitu. Intinya gini, ada yang masuk terakhir tapi keluar duluan misalnya saja. Ada yang kemudian ya pokoknya nggak urut gitulah ya. Sementara yang di sini ya siapa yang masuk duluan dia akan keluar duluan misalnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian terjadi. Kenapa? Karena awalnya kan di sini kita anggap bahwa tidak ada dispersi dan difusi misalnya, sehingga dia hanya berupa satu paket-paket gini aja. Nah, tapi kan kenyataannya itu nggak mungkin kita buat, pasti ada percampuran dengan sebelah-sebelahnya gitulah, gampangnya gitu. Sehingga ya kalau kita lihat bahwa perbandingan antara waktu dan apa namanya itu waktu ideal itu akan lebih kecil daripada satu seperti ini. Mohon maaf, ini nggak lurus ya. Tapi intinya adalah ada bagian yang dia lebih cepat dari waktu apa namanya ideal, ada yang dia lebih cepat dari lebih lambat daripada waktu ideal. Tetapi rata-rata dia ada di titik tengah. Nah, ini yang apa namanya ideal yang tidak ideal itu atau tidak ideal yang ideal itu seperti ini ya. Jadi memang alirannya tidak ideal, tetapi yang ideal ya memang ya seperti itulah ya. Memang aliran itu ada yang kemudian dia lebih cepat untuk keluar dari reaktor, ada yang kemudian lambat, tapi sebagian besar ya dia akan ada di bagian tengah ya, seperti distribusi normal seperti ini.
Oke, ya. Demikian barangkali yang bisa saya jelaskan terkait dengan ya kita anggap saja ini pengantar reaktor karena nanti, aplikasinya itu banyak, ya terkait dengan apa namanya, reaktor-reaktor yang akan kita apa namanya, jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ini untuk latihan saja ya, mungkin mungkin akan saya tambah nanti dengan soal yang lain, dikumpulkan nanti hari Minggu. Kemudian begini, untuk soal-soal yang sudah saya berikan, ya insya Allah nanti akan saya berikan, pembahasannya setelah, saya periksa terlebih dahulu untuk apa, tugas-tugas yang sudah, terkumpul, ya seperti itu. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.